Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang mata kuliah hukum anti korupsi internasional yang bertema tentang pencucian uang lintas batas negara. Seperti itu. Di sini saya akan menggunakan case One Malaysia Development Berhad atau 1MDB. Di sini saya Hafiz Araf Firmansyah dengan NIM 2022144071. Seperti itu. Saya akan memulai dari slide yang pertama. Penipuan atau skandal korupsi keuangan yang menarik perhatian media saat ini itu terutama jika melibatkan tokoh-tokoh penting di bidang politik dan keuangan. Peristiwa ini dilaporkan dari sudut pandang yang melampaui keputusan jurnalis tentang pemilihan dan keunggulan topik yang diambil saat ini. Seperti korupsi Malaysia 1MDB ini yang bergerak dalam bidang foreign direct investment atau FDI, real estate, agribisnis, dan juga sektor energi yang melibatkan mantan Perdana Menteri Malaysia yaitu Najib Razak. Hingga yang membuat Mahathir Mohamad itu bangkit dari pensiunnya. Karena pada saat itu kita tahu ada banyak rumor tentang bahwa Mahathir Mohamad ini pensiun dari dunia politiknya karena dia sudah menuju usia yang melampaui matang, bisa dikatakan seperti itu, karena tahu bahwa anak didiknya yaitu Najib Razak ini terkena skandal yang melibatkan pencucian terbesar di dunia dengan melibatkan beberapa aktor Hollywood, bahkan presiden yang dirumorkan presiden Amerika atau bahkan orang-orang penting di dunia ini yang ikut terjerumus dalam skandal ini. Seperti itu. Lalu apa saja sih aset-aset dan jumlah yang terlibat dalam skandal ini? Yaitu ada beberapa kapal, kasino, penthouse, dan itu terjadi ketika awal pemerintahan Najib Razak pada tahun 2009. Awal dari permulaan kasus ini itu pemerintahan masa ini menerima investasi dari kerajaan Arab Saudi dengan nilai investasi sebesar 2,5 miliar US dollar serta pendanaan sekitar 2,5 M dari pemerintahan Abu Dhabi saat itu yang diinvestasikan ke 1MDB sendiri. Yang juga dilaksanakan oleh PM Najib Razak juga waktu itu ketika saat menjadi Perdana Menteri. Najib Razak juga menghadapi 4 tuduhan penyalahgunaan jabatan dengan mendapatkan gratifikasi dari dana 1MDB atau 21 tuduhan pencucian uang yang melibatkan uang yang sama atau uang yang dikelola dalam kantor tersebut. Pertama kali uang ini terdeteksi oleh Bank Swiss yang diikuti investasi-investasi yang lain yang dianggap ada kejanggalan atau sudah dicium oleh bank Swiss atau bank-bank yang menginvestasikan dananya ke 1MDB ini sendiri, itu menganggap ada sebuah anomali yang sebenarnya tidak bisa dikatakan tidak wajar seperti itu. Karena masuk ke dalam rekening Perdana Menteri Najib Razak itu sendiri yang disebut sebagai uang gelap dari hasil gongsi antara investasi 1MDB dan sebagai uh, pemerintahan atau Perdana Menteri yang menjabat pada saat itu. Seperti itu. Lah, salah satu faktor untuk mempermudah terdeteksinya pencucian uang ini adalah kerahasiaan perbankan di berbagai negara ini. Karena yang kita tahu bahwa seperti uh, Bank Swiss terhadap pencucian 1MDB ini seringkali menjaga kerahasiaan transaksi keuangan dalam sistem mereka. Ketika kerahasiaan perbankan ini disalahgunakan demi kepentingan pengusutan aset recovery atau tindak pidana extraordinary, institusi keuangan ini seharusnya menjalankan peran penting dalam pembangunan ekonomi justru menjadi
sarana untuk kegiatan kriminal. Oleh karena itu, upaya pencegahan itu sebenarnya pencucian uang merupakan aspek penting dalam menjaga integritas sistem keuangan yang ada di dunia ini dan keamanan nasional seperti contoh kasus tadi 1MDB seperti itu. Di antara penyelidikan tersebut adalah sudah ada pemulangan sebenarnya sekitar 300 US dollar, 300 juta US dollar oleh Departemen Kehakiman Amerika ke Malaysia ya asetnya itu. Selanjutnya itu Komisi Pemberantasan Korupsi Malaysia juga melaporkan pada sekitar Oktober 2024 bahwa aset senilai 29 ringgit Malaysia, 29 miliar ringgit Malaysia itu berhasil dikembalikan dari Astro Anawi, yaitu salah satu aktor yang bisa dikatakan uh, juga terlibat dalam kasus ini, yang sudah diproses secara hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat dan masih berjalan pada Agustus 2024 ini. Pengadilan Swiss juga menjatuhkan hukuman penjara kepada dua eksekutif Petro Saudi, Tarek Obeid dan Patrick Hamoni, kalau nggak salah namanya seperti itu, karena menggelapkan dana sebesar 1,8 miliar dolar dan WNMDB ini di bawah kepemimpinan Najib Razak, ketidakbersalahannya itu mengajukan banding dan hukuman tersebut dalam skandal 1MDB menjadi pembelajaran penting bagi masyarakat internasional tentang pentingnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana publik kas yang ada di sektor publik, seperti itu. Nah, kita bisa lanjut ke rumusan masalah. Di sini saya akan menggunakan sistem bagaimana tentang skandal 1MDB ini menciptakan resiko pengelolaan dana publik yang buruk, serta apa saja dampak global dan langkah mitigasi yang dilakukan untuk menangani kasus ini. Nah, di sini kita sudah sampai ke sesi pembahasan. Di sesi pembahasan ini, hukum anti korupsi internasional juga melalui UNAC atau UNCIC yang berlaku sebagai kesepakatan hukum internasional yang memainkan peran penting untuk menuntut anti korupsi khususnya dalam kasus lintas batas negara. Ya, seperti 1MDB itu tadi, kerjasama Malaysia, Amerika Serikat, mewujudkan bagaimana negara-negara dapat bekerja sama untuk menyelidiki dan mengadili pelaku korupsi sesuai yurisdiksi masing-masing. Investasi ini mencakup penyitaan aset, pemulihan dana, pencurian, serta penghutang individu dan lembaga keuangan yang terlibat. Kasus One Malaysia Development Berhad atau 1MDB itu adalah salah satu skandal keuangan terbesar dalam sejarah yang melibatkan penyalahgunaan dana publik Malaysia sehingga sampai bernilai ratusan dolar atau bahkan miliaran. Kasus tersebut itu tidak hanya mengejutkan kalangan politik dan bisnis Malaysia saja, akan tetapi juga menjadi perhatian internasional karena dampaknya juga bisa dikatakan lumayan luas tentang kasus korupsi ini sendiri melibatkan aktor-aktor global yang sudah saya sebutkan itu tadi. Salah satu tokoh kunci dalam skandal ini itu kalau kita tahu adalah Lau Tek Chau atau bisa dikenal sebagai Zhou Lau, seorang tokoh keuangan Malaysia yang diyakini cukup memiliki kepentingan yang luar biasa atau power tanggung jawab yang utama dalam penggelapan dana tersebut. Zhou Lau itu menjalankan gaya hidup yang sangat mewah, sering membeli tanah-tanah yang bisa dikatakan profit atau perkebunan real estate, bahkan memiliki rumah-rumah mewah yang ada di New York, London, bahkan Los Angeles yang baru-baru ini kita dengar beritanya. Berinvestasi dalam dan juga dia juga berinvestasi dalam produksi film Hollywood seperti yang kita tahu The Wolf of the Street atau uh, film-film Hollywood lainnya, walaupun dia nggak begitu
sebesar di film ini, dia juga sering kali berinvestasi dalam dalam inv apa, film-film lainnya, atau bahkan yang kita tahu seperti aktor Titanic. Nah, itu bisa dikatakan juga terlibat karena aktor Titanic yang laki itu siapa namanya? Eee, Leonardo DiCaprio, betul. Itu bisa dikatakan juga ikut terlibat dalam skandal ini karena dia juga, eee, bisa dikatakan, eee, terendus dananya hingga ke masuk ke rekening Leonardo DiCaprio itu sendiri, seperti itu. Di sini saya akan menjelaskan lebih rinci tentang apa tupoksi bank. Bank itu sebenarnya memiliki peran krusial dalam memfasilitasi skandal ini. Di Swiss yang kita tahu dan juga negara tetangga kita, Singapura, dan sejumlah negara lainnya, bank-bank seringkali itu menjaga kerahasiaan transaksi keuangan nasabahnya. Yang disayangkannya itu privasi ini tuh dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan untuk menyembuhkan asal-usul yang telah dicuci. Namun, dalam konteks 1MDB ini, sejumlah bank mulai melaporkan aktivitas yang mencurigakan. Pada gilirannya memicu penyelidikan internasional. Contohnya, sebuah bank di Swiss itu mendeteksi adanya transfer yang mencurigakan dari rekening Najib Razak. Menyelidiki lebih lanjut dan mengungkap bahwa dana tersebut itu berasal dari dana 1MDB itu sendiri dan dilakukan untuk kepentingan pribadi, termasuk dalam mengkampanyekan politik dan pembelian aset-aset mewah yang ada di Malaysia. Seperti itu. Tak hanya berdampak pada sektor ekonomi juga, akan tetapi situasi ini juga berdampak pada situasi politik yang ada, politik nasional maupun internasional. Situasi politik internasional memainkan peran penting juga dalam peranan kasus ini. Pada waktu itu, hubungan bilateral antara Malaysia dan beberapa negara-negara barat, termasuk Amerika yang saya sebutkan tadi, tengah berada dalam sorotan yang sering adanya tekanan global untuk menangani praktik-praktik korupsi lintas batas negara. Pemerintahan Barack Obama pada saat itu melalui Departemen Kehakiman Amerika Serikat aktif beraktivasi dalam penyelidikan dan meningkatkan meningkatkan penyidikan dalam terkait kasus 1MDB ini sebagai dari upaya internasional untuk melawan korupsi. Situasi ini juga terjadi di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik antara kekuatan besar, terutama dalam konteks persaingan pengaruh ekonomi di kawasan Asia Tenggara. Yang kita tahu bahwa ketegangan politik di Asia Tenggara ini lumayan ketat karena uh, faktor ekonomi itu kita tahu bahwa Cina pun hampir menyaingi GDP Amerika Amerika Serikat itu sendiri. Jadi pada saat waktu Barack Obama itu lumayan cukup gencar-gencarnya tentang korupsi karena ketegangan dua negara ini yang cukup bisa dikatakan didaya ya karena dia memiliki ekonomi yang besar, tentang militer yang sangat kuat. Jadi lumayan pemanas apalagi pada saat kasus WMDB ini menjadi sorotan dunia internasional itu sendiri. Beberapa pentingnya peran institusi internasional seperti Interpol dan Finance Action Task Force atau FTF, FATF dalam memerangi kejahatan keuangan global di tingkat regional. Seperti itu. Kasus ini telah mengguncang citra Malaysia di ASEAN, terutama ketika negara-negara tetangga seperti Singapura atau bahkan negara kita sendiri, Indonesia, itu mulai menyita aset-aset yang berkaitan dengan 1MDB di wilayah mereka. Seperti Singapura telah mengambil langkah-langkah konkret yang tegas dengan menutup beberapa bank yang terlibat dalam pencucian uang 1MDB ini karena menjatuhkan hukuman berat untuk individu-individu yang terlibat seperti itu. Di sisi lain juga hubungan diplomatik antara Malaysia dan negara Timur Tengah seperti Arab Saudi, bahkan Unit Emirat Arab atau Abu Dhabi juga menghadapi tantangan akibat dana dari kawasan terlibat dana dari kawasan tersebut dalam skandal ini. Namun kerjasama internasional yang menghadapi tantangan tersebut
Perbedaan tersebut cukup signifikan karena juga ada perbedaan sistem peradilan dan sistem mekanisme politik yang ada, seperti itu. Skandal 1MDB ini tidak hanya mempengaruhi ekonomi Malaysia, juga mengguncang lanskap politik di negara tersebut. Kita tadi sudah membahas tentang bagaimana landscape peta politik yang ada di internasional atau bahkan kawasan ASEAN. Kita sekarang membahas tentang landscape politik di kawasan lokal atau nasionalnya Malaysia itu sendiri. Mantan Perdana Menteri Mahathir Mohamad itu kembali untuk menantang Najib Razak dalam pemilihan umum pada saat itu juga dengan janji-janji untuk mengusut tuntas kasus 1MDB ini. Mahathir berhasil untuk meraih kemenangan dalam pemilu yang diambil alih jabatan oleh PM Najib Razak sendiri. Selanjutnya, hal tersebut sudah melakukan uh, proses hukum yang diadili dari berbagai tuduhan korupsi dan pencucian uang pada tahun 2020. Ia dijatuhi hukuman selama 12 penjara dan denda mencapai 210 ringgit Malaysia, 210 juta ringgit Malaysia atas keterlibatannya dalam kasus ini. Meskipun begitu, Najib Razak juga mengajukan banding atas putusannya, sementara proses hukum terhadap individu-individu yang lain harus tetap berjalan. Seperti itu. Setelah kita membahas tentang politik, ekonomi, bahkan sektor internasional yang ada untuk dampak dari sebuah kasus korupsi 1MDB ini, sekali lagi bisa menegaskan bahwa pentingnya kerjasama antar negara dalam melacak pemulihan dana dan yang disalahgunakan. Negara-negara tersebut perlu berbagi informasi atau sumber daya untuk menangani kejahatan keuangan yang bersifat global. Regulasi yang lebih ketat sangat diperlukan untuk mencegah pencucian uang dalam bentuk kejahatan finansial lainnya. Karena yang kita tahu di dunia sekarang itu banyak sekali jenis transaksi atau bahkan mata uang digital yang sekarang kita kenal sebagai kripto atau bahkan emas atau bahkan bentuk-bentuk aset lainnya yang bisa berpotensi untuk dikorupsi keluar dari negara atau batas lintas negara tersebut. Sementara bank harus diwajibkan untuk melakukan proaktif melapor transaksi mencurigakan dari kepada otoritas yang relevan. Pemimpin politik juga harus bertanggung jawab atas penyalahgunaan dana publik ini. Kasus ini juga mencoroti betapa pentingnya sistem checks and balance atau mencegah penyalahgunaan kekuasaan itu sendiri. Karena yang kita tahu bahwa sistem parlementer yang ada di Malaysia itu checks and balance-nya kurang ya, karena seharusnya antara pengontrol dari yang ada yang di bawah dan di atas itu seharusnya lebih ketat lagi. Bahkan uh, kasus ini awal tahunnya yang saya analisa itu ya tahunya karena ada kasus yang menjanggal dan itu diketahui oleh Bank Swiss, bukan di dalam Malaysia itu sendiri. Akan jauh lebih jauh lagi kasus 1MDB ini mengingat nyatanya akan bahayanya timbul oleh korupsi dan pencucian uang terhadap stabilitas ekonomi, sosial suatu negara dalam kerugian yang mencapai miliaran dolar dan dampak yang sangat luas yang kita rasakan di berbagai negara. Skandal ini menjadi simbol mendasaknya perlunya reformasi besar tentang pengelolaan dana publik yang seharusnya terus dilakukan untuk diperbaiki dan uh, mentransparansi sistem yang sudah berjalan ini agar orang bisa tahu dan mendeteksi ada kejanggalan di dalam sistem keuangan di sebuah negara seperti itu. Sistem keuangan global meskipun upaya untuk memulihkan dana dan membawa perilaku ke pengadilan harus terus dilakukan karena warisan yang ditinggalkan oleh kasus ini itu adalah kesadaran bahwa transparansi dan akuntabilitas apalagi kerjasama internasional adalah kunci untuk menjaga terulangnya skandal serupa di masa depan. Skandal 1MDB ini telah menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi komunitas peran internasional dan resiko munculnya kekurangan
transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik, penting bagi institusi keuangan lebih terbuka dalam menangani transaksi besar semacam ini. Karena terutama melibatkan aset-aset publik, hal ini mencakup perlunya pengawasan ketat terhadap rekening-rekening yang menunjukkan aktivitas yang menjanggal. Dalam kasus BNPB ini menekankan pentingnya kerjasama antar negara dan melacak daya guna mengatasi kerjasama dan keuangan berskala global. Seperti itu. Kita sudah sampai di ujung cerita tentang kasus 1MDB ini. Kita berada di kesimpulan. Jadi kesimpulan dalam konteks ini, hukum anti korupsi internasional dalam kasus 1MDB ini menyoroti pentingnya pelaksanaan yang efektif dalam United Nations Conference Against Corruption atau UNCIC, terutama pada pasal 14 yang mengatur tentang langkah-langkah pencegahan pencucian uang, pasal 23 yang mencakup kriminalisasi pencucian uang, hasil kejahatan, dan pasal 55 tentang kerjasama internasional dalam hal perampasan aset hasil kejahatan. Skandal ini menunjukkan bahwa kolaborasi antar negara seperti penyitaan aset dan eh, beragam yurisdiksi dan pengembalian dana Malaysia merupakan kunci dalam upaya melawan korupsi lintas batas negara. Seperti itu. Lebih dari sekedar sebuah tragedi keuangan, kasus ini juga menawarkan momentum global untuk merombak sistem hukum dan keuangan internasional yang kita soroti ini karena tak dapat dipungkiri juga transparansi atau sistem keuangan internasional ini harus benar-benar diperketat lagi. Bahkan uh, tidak ada yang namanya Swiss terkenal dengan dana gelapnya, dana penyimpanan bekas perang, itu seharusnya sudah tidak ada lagi dan itu harus direformasi secara besar-besaran seperti itu. Transparansi dan transaksi keuangan itu dalam pengawasan yang harus cukup ketat terhadap aktivitas yang mencurigakan serta pengumuman check and balance yang saya jelaskan tadi perlu menjadi pilar utama untuk memerangi korupsi tanpa tanpa tebang pilih antara bank ini, bank itu, negara ini, dan negara itu. Tanpa implementasi yang menyeluruh dalam rangka hukum internasional seperti UNCIC, kejahatan serupa dapat terus terjadi dan mengancam stabilitas ekonomi serta sosial di berbagai belahan dunia. Terima kasih. Di sini saya juga meletakkan referensi dalam jurnal saya yaitu skandal Impact Malaysian Domestic Politics di Maksum 2020. Itu yang dasar referensi saya untuk melakukan riset ini dan juga beberapa jurnal-jurnal untuk mendapatkan info siapa saja yang terlibat, jumlah dananya, dan lain sebagainya. Sekian dari saya, mungkin itu sudah cukup banyak saya paparkan mulai dari pendahuluan sampai kesimpulan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.